karena dia datang di mimpiku tuh tiap malam dan rasa maaf banget. Setiap di mimpi itu selalu berhubungan suami istri. Oh, selalu begitu ya. Selalu berhubungan Template-nya. badan. Mantan suamiku di sebelah, tapi kayak orang mimpi ngigo gitu loh. Kayak gitu. Aku buka mata, depan mukaku perempuan, mukanya terbelah masuk ke dalam. Itu pas buka mata depan muka, terus aku ada kompor yang berapi lempar keluar, langsung nyiram badannya si teteh itu. Cuma tidak amannya ya karena dia selalu ngawasin nih. Kayak kemanapun aku pergi tuh sebenarnya dia ada gitu loh. Oh iya? Sampai kapan? Sampai sekarang? Sampai sekarang. Serius mbak? Kenapa pada begitu? Serius? Iya. Kalau ke Jakarta ngikut dia? Ya ngikut lah. Naik kelas apa? Iya, Sebelah duduk bisnis. Kayaknya dia VIP deh, aku di ekonomi. Dia bisa naik first class. Terus sampai sekarang masih ngikut? Ngikut aja tapi dia nggak bisa apa-apa. Taunya dari mana? Banyak lihat. Aku ngelihat. Aku taunya dari mana? Karena gini. Jadi bedanya dulu waktu dia di dalam sama sekarang dia tidak ada di dalam. Waktu dulu dia masih ada di dalam badanku tuh, otakku tuh rusak. Kayak aku berpikiran yang enggak. Curigaan kah? No. Atau Lebih ke maaf ya. Karena dia datang di mimpiku tuh tiap malam dan rasa maaf banget. Setiap di mimpi itu selalu berhubungan suami istri. Oh, selalu begitu ya. Selalu berhubungan badan. Template-nya selalu begitu loh, Mbak. Iya. Orang-orang yang izin ya kemarin kita Ngalamin. juga Iya, pernah iya, cerita iya. kayak gitu. Iya. Oh. Kayaknya begitu deh rata-rata. Iya ya. Rata-rata yang begitu. dikawin sama jin gitu, datangnya Iya. di mimpi dan setiap di mimpi tuh Berhubungan membawa badan. sebuah Iya. nafsu yang nggak bisa dilupakan gitu, kenikmatannya izin ya Mbak ya, Iya, atau gimana gitu, yang membuat manusianya jadi Nyaman. gitu. Itu yang mbak rasakan selama itu berarti? Iya. Nah, Iya, kayak aku jadinya nggak bukan nggak tertarik sama laki-laki tapi lebih ke bosen jadinya, cepat bosen. Lebih nyaman di dunia mimpi tadi. Lebih nyaman sendirian. Dibikin iya. Kayak dibikin Dibikin jauh. lu jauh dari lawan jenis ya. gitu ya. Kalau sekarang bedanya apa? Beda. Itu masih belum satu lagi nih waktu ada oke. dia pikirannya negatif, lebih ke gini, aku pengen mati aja deh. Wow. Kayak nggak enak nih hidup, susah mulu, masa dari kecil gue susah mulu gitu. Iya, ini yang kayak dibilang Bo. Iya. Yang Jin menghasut. itu menghasut gitu ya. Setan itu, kerjaan setan tuh menghasut kita untuk ke hal-hal yang nggak benar gitu kan, termasuk mengakhiri hidup gitu. Iya. Jadi pikirannya kayak gitu, misalnya dikit-dikit ada masalah, lari dari masalah, terus mikirnya kayak selesai itu mati aja gitu. Nah, bedanya sekarang karena dia udah nggak ada lagi, dia masih ngikutin tapi udah nggak ada di dalamku. Jadi kalau ada pikiran-pikiran kecil seperti itu, aku aware gitu, kayak aku ngeh kayak bukan aku nih gitu. Iya. Karena udah dipisahin dianya kan. Jadi kita lebih apa sih? Lebih sensitif gitu, lebih kenal diri kita sendiri. Berarti bagus dong. Lebih bagus. Jadi alert dong itu. Oke. Kalau lagi ada masalah misalnya gitu ya. Misalnya Mbak ya, terus jadi stres. Pikiran yang enggak, ini bukan gue nih. Iya. Let's go guys, gitu. Kita bangkit. Iya. Gitu. Kayak gitu betul. Dilawan jadinya gitu. Kalau orang mah dilawan gitu jadinya. Jangan diturutin nih. Iya benar. Maaf Mbak Reni, kalau boleh dijelasin Mbak, dulu kan di cerita yang pernah kita dapat, sosoknya tuh dia kayak pria ganteng banget dan kayak blasteran antara Timur Tengah sama Europe
gitu. Hmm. Kalau yang Mbak lihat sendiri tuh kayak gimana Mbak bentuknya? Kayak gitu. Kayak Oh ya? gantengnya super ganteng, kayak nggak ada di dunia ini. Jadi makanya kalau ngelihat orang nih, ngelihat laki-laki Adam bener, Levine misalkan kan ganteng tuh. Lebih ganteng itu. kalah pokoknya Adam. Adam siapa dulu? Adam Suseno gimana ya? Adam Lalana? Adam Lalana nggak ngerti dia. Oh iya bener. Nggak ngerti. Terus Pokoknya seganteng kayak gitu seganteng berarti? itu. Heeh. parasnya tuh kayak gitu. Kayak kalau aku sih ngehnya sekarang ya, dia itu menyerupai sesuatu yang ada di imajinasi aku. Oh. Misalnya? oke. Misal ini, aku kan suka dulu waktu masih kecil suka baca komik lah, lihat film-film drama yang ada pangeran segala macam. Mungkin dari secara psikologis aku berpikir kayak Ini cowok loh, ganteng tuh kayak gini Gini. gitu. Jadi dia tuh menyerupai yang aku imajinasikan. Oke. Komik apa Mbak? Golden Boy? Ninja Boy. Bukan Candy. Oh tawa lu. Ninja Boy, Rantaro. Inuyasha. Mana gantengnya begitu. Ninja goblok begitu. Kindaichi. Nggak tahu. Detektif Kindaichi. Kindaikin. Dingin. Oke, berarti Ikin mobil. lu doang yang tahu. Oh iya. Goblok. Lokal banget. Berarti sekarang masih suka ngikut, Mbak? Even hari ini. Even hari ini Nah, ini Berani dia masuk ke sini enggak? Berani enggak? enggak lah. Enggak. nggak tahu apa enggak? Enggak. Kalau bener. Enggak. Oh. Galak nih kalau masalah beginian nih. Kenapa dia enggak masuk, Mbak? Ya kan nggak dibolehin. Kalau dulu kan aku kayaknya nurut aja, karena nggak tahu ya. Oh. Karena dulu nggak tahu. Kalau sekarang tahu ya, kadang aku suka berdoa lah. Aku bilang ya Allah jauhin aku dari ini, jauhin dari aku dari ini. Tapi dia masih nempel ngikut terus ya maksudnya? Ngikut tapi nggak nempel. Nah, ini nih Mbak sebenarnya. Kalau orang udah aware, dia ikut terus. Walaupun kita tidak pernah melihat keberadaannya lagi gitu ya, tapi mungkin merasakan. Diganggu nggak orang-orang yang mengganggu Mbak atau berniat buruk? Enggak juga. Oh biasa aja udah begitu, Biasa kayak aja. tentengan aja, Oh, biasa. kayak tas aja begitu. Dia kan Kirain- maunya ngambil aku, bukan ngituin orang, Ngelindungin. bukan ngelindungin. Bener. Maunya ngejerumusin. Nggak apa-apa lo katain berarti. Apa? Nggak Nggak mengancam dia. Iya, emang tolol. Dia marah nggak kalau saya katain gitu? Bodoh amat Oh bagus. Bagus. kayak gitu. Baru di sini tiba-tiba dia nengok ke kita ya. Tolol-tololin tuh gue katanya. Baru kali ini ditolol-tololin. Gitu Iya. sih. Nah, tadi Mbak bilang dari kecil. Hmm. Dari kecil banget itu beneran. Iya, dari kecil tuh memang udah ngalamin hal-hal yang nggak logik lah. Soalnya gini Mbak, tadi ada dua cerita yang aku agak miss gitu ya. Yang pertama tadi sempat dibilang mungkin di saat ngelihat Mbak Iem, Teh Iyam. Teh Iyam itu sudah terjadi tuh ketempelan sama jin, betul ya? Betul. Tapi kata Pak Ustadz ketika lagi yoga di situ tuh Oh, Dia masuk. nempelnya, dia masuk. Nah ini dua bukan. jin beda apa gimana nih? enggak, bukan. Maksudnya waktu pas aku belajar merogoh sukmo itu, Oh. kan Abah pertama bilang kan yang lain, yang ikut aku yang lain tuh semuanya tuh pada di luar rumah dia. Tapi cuman si satu yang ini aja ikut. masuk ke rumah. Oh baik. Berarti banyak kan, berarti bukan Iya. satu. Nah, si Ustadz guru ngaji Ani bilang karena aku merogoh sukmo, jadi pintu apa sebutannya ya? Iya, Ya, portalnya. portal Ya lah, kayak portal. portalnya itu kebuka Buka. gitu loh. Jadi bukan siapa, mereka Banyak yang itu masuk. banyak yang masuk gitu loh, tanpa aku tuh aware. Oke, berarti nyambung dari kecil memang suka merogoh sukmo berarti. Tidak. Belum. Oh, Belum. Makanya baru agak tengleng tuh pas udah gede gitu loh. Nah, saat kecil apa Mbak yang dirasain dulu? Kalau saat kecil itu lebih ke kayak
kayak gini, misalnya aku bisa memprediksi akan terjadi sesuatu. Oh iya? Pernah? Gak boleh, gak boleh. Bukan. Ini seneng nih saya malahan gini nih. Fakta-fakta yang terjadi apa Mbak? Pernah apa Mbak? Kita mulai dari fakta yang sangat fakta ya. Ini kan yang buat Fakta yang tunggu. sangat Makanya maksudnya itu guys. Fakta yang sangat Let's fakta go guys. tuh apa tuh? Kejadiannya itu awalnya tsunami dulu, tsunami Aceh. Wah. Ya. 2004. Ya. Iya. Aku baru masuk SMK waktu itu. Aku punya temen laki-laki, asalnya dari Nias. Oke. Dan sekolahku tuh masih di Tangerang ya. Kejadiannya itu sebulan sebelum tsunami itu terjadi. Aku mimpinya itu ngelihat Monas kena banjir. Tenggelam. Tapi banjirnya bukan hanya air, kayak airnya itu kayak bergulung-gulung gitu. Kebetulan di kampung tuh banyak orang tua yang kita sebut aja kayak orang bisa lah ya, orang pintar gitu. Terus aku nanya gitu, artinya apa sih? Karena setelah mimpi itu besok paginya tuh aku sakit gitu, kayak sakit 3 hari. Terus dikasih tahu, oh mau ada bencana nih gitu di negara kita. Itu pertama. Kejadian lah sebulan kemudian. Itu 2004 ya? Iya. Ya. Itu sebenarnya yang kedua itu kejadian kedua. Yang kejadian pertama kejadiannya tragedi yaitu yang 98. Sebulan sebelum kejadian aku mimpinya ngeliat Monas, puncak Monas, dia sebelahnya itu ada ada bulan tapi warnanya merah darah. Abis itu sakit juga. Sakit. Terus aku tanya sama Datu, kakekku. Karena dari Sumatera aku nyebutnya Datu. Aku bilang tuh Rani mimpi kayak gini gitu. Datu bilang cuma bilang mau ada bencana ini gitu. Kayaknya bencananya gede deh. Itu pertama, yang kedua itu baru si tsunami. Oke. Menarik karena di dua mimpinya ada Monas. Iya. Kan simbol negara kita kan. Simbol Jakarta. Simbol Jakarta. Simbol negara kita. Ibu kota kan, ibu kota Indonesia. Kalau lambang Garuda. Garuda, iya. Mas Danu pernah mimpi Monas atau? Monas yang saya mimpi ini tuh nggak mengkilat, Mbak. Kayaknya Monas yang lain. Oke. Lupakan ya. Ini boleh saya minum gak sih? Boleh, ini kan buat Mbak. Boleh buat Mbak. Ya Allah. Ini yang jangan Ini mau. dikunyah. Dimasak dulu. Ini mau dimut. Enggak. Aduh. Mimpi Monas. Unik loh. Yang ujungnya mengkilat tapi sebelahnya merah darah bulan. Oke. Berapa nomor itu? Ya nggak tahu. 10. Oh 10. 1-0. Oke, berarti tadi 2 itu ya Mbak yang pernah Mbak alamin dan ditafsirkan sama orang-orang tua tadi. Ya. Ini akan ada tanda bercanda nih, tanda bencana yang besar gitu ya. Oh sama satu lagi. Ya berapa bulan banyak bener. Satu lagi. Lagi ngagetin. Iya. Kaget. Iya satu lagi gitu. Kayak lagi udah di gerbong ketinggalan bakpianya di peron gitu. Kan gitu. Iya udah mau berangkat ya balik ke Jakarta. Ya Allah bapi apa tuh? Kelas di peron. Bakpia gitu. Bapi apa tuh? Kaget. Iya. Saya juga kaget. Satu lagi apa Mbak? Kalau satu lagi ini kejadiannya di Jakarta, aku udah punya anak. Oh bukan mimpi nih. Bukan mimpi. Oh, kami kira tadi masih korelasi mimpi terus kejadian gitu. Kalau mimpi tuh ceritain panjang banget karena setiap malam mimpi kan. Iya, ya udah yang ini aja benar terakhir. Gimana? Di Jakarta nih berarti nih. Jakarta. Oke. Di Rempoa. Rumahnya ini kita kontrak, aku dan mantan suamiku. Anakku tuh baru berumur 1-2 tahun lah.
Berarti ini sebelum kejadian si Rukiah. Rukiah Oke. sebelum kita mundur. Dulu tuh kita tinggalnya di satu apartemen di daerah Sudirman. Terus karena terlalu rame, aku bilang minta pindah ke tempat yang lebih sepi. Iya rame Mbak, soalnya ada kampusnya di situ. Betul? Iyalah, langsung ketebak. Let's go, kampus saya itu. Terus Pindahlah, aku bilang aku nggak suka apartemen gitu. Kita di lantai 48, bayangin. Tinggi sekali. Nggak berani gua. Tinggi Akhirnya aku bilang cari rumah dong, aku nggak kepengen tinggal di apartemen gitu. Dapatlah kita rumah. Kebetulan rumah yang kita kontrak saat itu pemiliknya salah satu artis terkenal. Oh, gede berarti rumahnya. Gede. Oke. Di Rempoa. Nanti aku ceritain. Maksudnya aku ceritain siapa. Terus di bulan pertama saat tinggal di sana semuanya baik-baik aja. Masuklah bulan kelima, dimulai dari mantan suamiku ini kan orang Australia. Dia bekerja di perusahaan mining, tambang. Tambang. Jadi sistem kerjanya itu 5 minggu kerja di Kalimantan, 2 minggu libur tinggal sama aku dan anakku di Jakarta. Saat itu lagi jatahnya libur nih 2 minggu. Nah, layout rumahnya itu lantainya 2, punya 2 lantai. Di bawah ada 1 kamar, di belakang itu di backyard ada swimming pool gitu loh. Habis itu di belakang rumah los aja, rawa-rawa. Lantai 2, kamarnya 2 dengan 1 studio buat nonton bareng, apa sih sebutannya, kayak movie room gitu loh. Home theater. Ya, home theater kayak gitu. Nah, posisinya ini kamar anakku dan kamar aku dengan mantanku itu hadap-hadapan. Oke. Ya. Ini yang harus diingat, pintu kamar kita itu berat banget. Jadi tidak mungkin bisa digoyangin dengan angin lah, nggak bisa. Malam itu aku tidur, terus karena anakku tidur di kamar sebelah, dia kan lumayan rewel karena masih kecil. Terus aku samperin lah nih, ini tengah malam, aku samperin. Maksudku cuman mau nenangin, habis itu balik lagi ke kamar. Aku ketiduran dong di sana, di kamar anak saya. Pagi-pagi aku bangun lagi bikin kopi nih. Tiba-tiba si mantan suamiku ini turun marah-marah ke aku. Kayak gini, "Ibu," karena dia kan udah bisa bahasa Indonesia. "Ibu, kenapa sih tidur tuh gak bisa diem?" Terus aku gini, "Hah? Iya, semalam itu jam 2 saya bangun." "Gara-gara kamu tuh usek-usekan tidurnya." Terus aku bilang gini, "Hah? Saya tengah malam tidur sama abang." Anakku ku panggil abang. "Sama abang loh." "Orang kamu keluar masuk kok." Aku bilang, "Aku gak tidur di sama kamu semalam, tengah malam aku ke kamar abang." Bullshit gitu. Satu, aku udah kayak, kok aneh ya gitu. Kayaknya aku gak ngerasa nih gitu loh, gak ngerasa balik lagi. Malam kedua, ini 7 malam berturut-turut kejadiannya. Dia yang akhirnya mengalami kejadian mistis ini. Malam keduanya sama, anakku nangis lagi, aku pindah lagi. Cuman malam itu karena aku inget kejadian malam sebelumnya, aku balik lagi kan. Aku bilang, udah balik lagi, takut juga gitu kan. Aku terus tidur. Posisinya tempat tidurku, kepalanya di sini langsung ke jalan lorong ke arah walking wardrobe. Kalau malam itu semuanya kan mati karena dia nggak bisa, lampunya maksudnya, semuanya lampu mati karena mantan suamiku nggak bisa tidur kalau ada cahaya lampu. Nah, pas lagi tidur aku ngadep lah nih ke arah si lorong walking wardrobe itu. Mantan suamiku di sebelah, tapi kayak orang mimpi ngigo gitu loh, kayak gitu.
Aku buka mata, depan mukaku perempuan mukanya terbelah masuk ke dalam. Itu pas buka mata depan muka, terus aku itu kayak badan nge-freeze, mau megang suamiku tuh kayak nggak bisa gitu loh, tanganku tuh cuman kayak ngeremes-remes begini aja. Itu ada kali semenit tuh kayaknya sejam deh. Lama banget. Lama itu semenit. Itu sampai deg-degan banget. Terus gimana ya bangunnya? Kayaknya pas suamiku lagi kayak ngigo, dia berbalik megang aku begitu. Sorry. Goblok. Main nepok aja suami orang. Suami orang lu. Orang lagi deg-degan begini. Iya, Tepuk. dia juga kaget kan tuh. Gue juga kaget. Ini refleks, sorry. Gua bukan masalah gimana-gimana. Jadi best cut buat editor. Kita lagi kaget semua begini. Iya. Lagi kaget, lagi deg-degan semua. Kamu mau tepak aja. Kode-kode, punten saya tepak. Nah, Main tempak emang gendam. iya. Untung presisi. Kalau offset kan bahaya. Itu kaget. Kaget. Cepat kan tuh semuanya. Aduh. Kaget. Terus Mbak. Ya, suami Akhirnya? langsung pak gitu. Iya. Udah tuh akhirnya kebangun, tapi kan aku nggak bisa cerita apa-apa ke dia karena dia nggak percaya hal-hal seperti itu. Literally nggak percaya. Nggak percaya sama-sama. gitu loh. Terus aku bilang lagi nih kayak, kamu inget kan kemarin aku udah bilang aku nggak balik tidur sama kamu, aku sama abang. Come on ibu, udahlah, katanya, kamu tuh ngapain sih, orang Indonesia kenapa sih percaya kayak gitu. Gak ya. Mister. Ya. Kowe orang. Kowe orang udah mulai, kowe orang. Udah, terus dah nih kan besokannya itu hari Ketiga. weekend lah ya. Oh iya. Jadi kejadiannya tuh kayak gitu-gitu aja gitu loh, maksudnya berulang. Yang epicnya itu ada di 2 malam. Satu malam itu adalah malam terakhir dia nginep, dia ada di Jakarta. Besokannya dia harus Dinas. Balik harus lagi. dinas. Malam terakhir pembantuku yang biasanya nginep di rumah itu lagi libur. Aku suruh pulang lah dulu kan. Maksudnya suruh ke rumah dulu. Oh Enggak, libur. dia pulang ke oke. rumahnya gitu. Rumahnya. Rumahnya dia itu ada di Ben Hill waktu itu. Kita tinggalnya di Rempoa. Terus aku bilang udah pulang aja dulu, besok datang lagi kan bapak baru pergi besok. Oke, dia pulang nih. Jadi di rumah cuma ada aku, si mantan suami, sama anak. Oke. Ya. Biasanya kalau nggak ada pembantu aku bersih-bersih sendiri gitu, kayak nyapu, ngepel segala macam. Hari itu habis nyapu ngepel lantai atas, nidurin anakku di kamar. Aku mau turun ke bawah nih ngepel. Habis ngepel aku inget semua lantai, semua sudut sudah aku pel. Aku taruh, terus aku naik lagi ke atas. Pas mau mandi, mantan suamiku turun ke bawah. Selesai mandi, dia langsung negor aku lagi pakai baju, dia negor, "Ibu, kenapa ngepel nggak selesai?" Iya, kakinya abang loh, ada bekas kakinya abang ada loh depan pintu di bawah. Aku bilang ini, bekas kaki? Abang lagi di kamar loh, lagi nonton TV. Itu loh, dia habis dari bawah, lihat deh di bawah. Aku buka dulu kan kamar anakku masih nonton TV di kamar. Habis itu aku buru-buru turun ke bawah, itu beneran dong jejak kaki anak seumuran anakku di depan pintu masuk, ngelingkar kayak muter-muter gitu. Ya, Anjir. bingung kali dia ya. Iya. Mana nih tadi ya? Iya. Ulatnya mana ya? Aduh. Rumah gede banget nih. Nya orang Australia lagi ah. Mubang kayak mubang. Mana nih keluarin nih? Gimana nih? Bocil bingung. Main muter aja. Ya udah kayak gitu. Akhirnya aku harus lap kan. Pel lagi. Aku Tapi pel. suami masih nggak percaya.
Di situ baru dia percaya. Oh, akhirnya dia percaya. Di Wah, situ. ada nih entitas lain selain Iya. kita gitu. Terus aku sambil ngepel kan si suami tuh datang lagi, turun lagi nggak mau naro cup ke dapur, ngelewatin aku. Terus dia nanya, sorry pakai bahasa Gak Indonesia. apa-apa. Kita perlu English. We talk We talk English, bro. We talk English, bro. Come on, man. No worries. No, man. Enggak, pakai bahasa Indonesia aja. Oh, alright. We don't speak Indonesia. Sorry. Bahasa. Ini lawak. It doesn't make sense katanya atau apa? Bukan, dia bukan. mau nanya kayak, tapi kok ukurannya lebih kecil dibanding kaki abang ya? Terus aku bilang sama dia, percaya nggak lo sekarang? Sedap. Gua sambil ngepel, gue bilang, ya Allah jangan dong digangguin, kenapa sih harus digangguin gitu. Oke. Dan ngepel, jalan ya. Besokannya dia pergi nih ke bandara, si Mbak pulang. Itu udah mulai nggak enak nih hawa rumah, kayak kenapa sih kok kayak gini banget gitu loh. Udah 5 bulan di situ, maksudku kenapa baru datangnya pas kita udah betah tinggal di rumah itu gitu loh. Nah si Mbak ini kan dia baru nikah, suaminya kusuruh lah nginep juga di sana. Oh, sekalian deh gitu. Sekalian deh nginep gitu. Jam 7 malam ini kejadiannya. Dia habis naro anakku di kamar anakku, aku di kamarku. Terus aku bilang, Mbak, di tetangga sebelah punya piaraan enggak ya? Piaraan apa, Bu? Kayak komodo gitu, gede, kayak kadal tapi gede gitu. Emang ibu lihat apa? Tanya pembantuku aku. Barusan tuh ada yang lewat di depan jendelaku. Jadi aku ngeliat di depan jendelaku kayak kadal tuh segede gini lewat. Cuman aku bingung kayak, masa iya sih ada kadal di daerah perumahan mewah, bilang gitu kan. Kayak gitu bentukannya. Terus si mbaknya bilang, enggak Bu, masa iya ada kayak gitu di sini. Oh ya udah. Gak lama aku mau tidur. Ini kuping kanan kiri itu suara orang teriak. Kebangun, kubukalah pintu jendela tuh. Kubuka jendela, ku tengok nggak ada siapa-siapa. Terus aku cuma mikir, udah ini paling juga nih orang yang penunggu sini nih yang lagi iseng gitu kan. Ku tidur lagi dan itu nggak berhenti teriakannya. Ada kali setengah jam kayak gitu terus. Sampai badanku tuh merinding. Akhirnya aku panggil namanya Mbak Asih. Mbak Asih, panggil deh suamimu ke sini, ngaji deh di sini. Kok aku nggak enaknya nggak bisa tidur. Dipanggilin lah. Terus suaminya tuh ngaji di kamarku. Tapi makin dia ngaji, suara teriakan tuh makin kenceng. Gak tidur sampai besok paginya, pas azan subuh baru aku bisa tidur. Karena nonstop, teriakan itu nonstop. Itu yang denger Mbak doang atau? Aku aja. Makanya aku kayak mikir, apa aku gila gitu loh. Finalnya berapa lama Mbak tinggal di situ, Mbak? Akhirnya cuman 6 bulan. Kan itu kejadian bulan 5 bulan depannya. Pindah. Ya. Berarti itu rumah aku bisa bayangin gede ya. Gede. Rumahnya ya di Gede. komplek yang bagus gitu. Kalau tadi sih kalau ngomongin kadal kita bisa kalau dekat sungai atau rawa gitu mungkin Biawak. mungkin biawak Atau gitu. iguana bagus. Iya, biawak mungkin ya yang muncul. Tapi itu sampai ninggalin. Jadi gangguan di rumah itu tuh sampai kenapa aku akhirnya keluar bulan depannya, ninggalin bekas darah di tempat tidur. Ih. Nah, itu dah. Itu saksinya Mbak Asi kalau lihat ya. Nah, Komen. Mbak Asi, Mbak coba Asi, nonton. Mbak Asi. Mbak Asi nonton. Ya. Mbak Asi nonton. Nah, suaminya ngaji kan. Nonton juga dong. Ngaji. Ada kok masih tinggal di sini. Masih tinggal di daerah sini si Mbak Asi. Oh, dari sini, Oh. dari dekat studio sini. Ya. Oke, Mbak Asi Mampir. mampir. Enggak usah. Nasi Nggak goreng. Nasi goreng. Kita akan sediakan nasi goreng. Oh iya. Makan ngorto. Suaminya di sini ngaji. Suruh dia masak, masakannya enak. Masak Masak biar mateng. air. Kebalik. Masak biar mateng. Air. Gimana sih orang bikin pantun? Masak biar mateng. Air. Bukan cakep. Goblok. Oke. Oke, Mbak. Pindah ke rumah berikutnya masih ada gangguan nggak? Atau Masih. pindah-pindah?
Masih Ya berarti dari mbaknya. Iya, dari Karena akunya kan sih. alur rumahnya maju mundur nih. Kalau dari tadi teman Kliwon ini kan. Iya, iya. Gitu. Tapi ada satu fakta yang menarik nih. Ini mungkin buat teman-teman yang memiliki izin ya, yang memiliki pasangan atau suami dari luar negeri gitu, yang notabene nggak percaya akan hal-hal goib atau mistis. Gampang ternyata. Apa? Pasang CCTV Iya. untuk proven aja. Iya. Itu 2 tuh. Ini berdasarkan obrolan gua dengan ya obrolan-obrolan nongkrong sama teman-teman ya. Si pasangannya ini akan percaya atau setannya nggak akan muncul lagi. Oh iya bener ya. Takut Pas juga. udah dipakai CCTV, Iya. si jinnya bisa jadi ya dipantau gue gitu. Pantau gua. Tawan tuh. Iya. Itu yang ngusak-ngusak di kamar tuh siapa ya? Tadi pas dia tidur sendiri. Iya, kayaknya perempuan itu deh yang mukanya. Mukanya gimana sih, Mbak? Kebelah. Jadi Tapi ke dalam. iya, jadi mukanya ngumpul gitu. Hah? Kayak Betawi. Ngumpul. bukan. Mukanya Nah, gitu tuh. Bukan. Bukan. Mukanya ngumpul. Bukan. Enggak. Bukan begitu. Nih kayak bayangin ini kayak ada garis Mm-mm. kanan kiri masuk ke tengah gitu loh. oh, Iya. Oh, cekung. Ya begini kayak dong, begini dong. Ngelipet kayak gitu. ngelipet, iya kayak gitu, kayak ngelipet ke dalam gitu mukanya. Ih. Ya kayak gitu. Iya. Ih. Nggak ada mata, nggak ada apa-apa berarti. Pas lagi ngelihat aku masih ada mukanya, masih ada matanya. Jadi kayak dia ngeliatin prosesnya si muka itu masuk. Anjir, aneh banget. Aneh banget. Ih. Aneh banget tuh. Spesifik gitu ya. Iya. Oke. Ih, mukanya ngumpul. Oke. Kayak Betawi. Kan suka ngumpul. Lah beneran. Aneh banget lu. Aku juga punya teman di Rempoa, Mbak. Mukanya Sahabatku. Nyebar. mukanya mencar kayak orang Jawa. Iya, transmigrasi. Kayak bola jatuh. Iya. Piar. Iya, itu juga cukup unik tuh kompleknya tuh di Rempoa. Rumahnya juga, wih serem banget. Gelap, bata-bata gitu. Iya. Bata-bata gitu. Kompleknya nggak tahu ya, masih ada kompleknya. Pokoknya kayak nama burung lah. Oh. Komplek yang iya. dia jangan-jangan. Iya. Nama burung juga jalannya. Jalannya nama burung. Kalau gue langsung tebak, nanti ketahuan. Jangan udah nggak lah, usah. jangan. Pasti Nggak kompleknya usah. ini ya, gitu. Jangan. Oke. Ada lagi Mbak Reni? Ya mungkin buat penonton di rumah atau teman sekolah tadi yang bantuin Mbak Reni, Sari, Mbak Sari. Mbak Sari, ya. ya kan di iniin juga ya di namanya Iya, di aku samarin Samarkan. namanya. Oh, iya, iya, udah, Semuanya iya. aku samarin. Mm-mm. Kecuali Oke. Mbak Asih. Mbak Mbak Sari the real. best. Masak. Real. Masak. Dah. Oke, Mbak Reni terima kasih banyak. Thank you so Sehat much. selalu. Makasih Amin. banyak. Amin. Izin si ganteng sekarang di mana, Abang? Di Bali. Oh, di Bali, Di rumah. Abang. Udah besar sekarang ya? Udah. Bulan April 17 tahun. Oh, Abang belum. nonton masak Air. mateng. Abang sekarang jadi pelatih tari pendet katanya. Kan. Dah. Ya. Dadah.